Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa penonton setia kasus Subang, admin awali, dengan ucapan terima kasih, sebelumnya, karena kalian masih sabar dan terus mengawal kasus Subang, semoga doa dari kalian semua dijabah agar pembunuh almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya, yang bernama Amalia Mustika Ratu, bisa ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Ada saksi yang tidak pulang sampai sekarang, Polda segera umumkan tersangka pembunuhan Subang. Babak baru perkembangan pengungkapan kasus pembunuhan Subang, karena ada informasi ada satu saksi dari Yayasan Bina Prestasi Nasional atau BINPRES, yang sampai sekarang tidak terlihat keluar tempat pemeriksaan. Apakah saksi ini menjadi kunci penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan saksi ini yang semakin membuat optimistis bahwa Polda Jabar akan segera mengumumkan tersangkanya di Desember ini. Melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 malam, Anjas mendapatkan kabar dari para peliput di lapangan, kasus pembunuhan Subang yang menyatakan bahwa ada satu saksi dari Yayasan BINPRES, yang sampai sekarang tidak kelihatan keluar dari ruang pemeriksaan. Anjas tidak bisa menebak apakah saat ini saksi yang tidak pulang itu ada di Mapolres Subang atau di Mapolda Jabar di Bandung. Apalagi menurut Anjas, sebelumnya Kapolda Irjen Pol Suntana mengatakan bahwa dengan diambil alihnya kasus tersebut akan ada saksi yang diperiksa ulang. Seperti diketahui, pada pemeriksaan terakhir yang dilakukan di Polres Subang pada Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, 3 orang dari Yayasan BINPRES di Polres Subang. Salah seorang saksi yakni Kosasi, saat itu kepada wartawan mengatakan bahwa hari itu ada 3 orang yang diperiksa. Menurutnya, ketiga orang yang diperiksa dari yayasan yang menaungi 2 sekolah yakni SMP dan SMKS Nasional Serang Panjang. Menurut Kosasi yang diperiksa hari itu adalah dirinya, Opik, dan Wahyu. Wartawan yang menunggu pemeriksaan hari itu, hanya berhasil menemui Kosasi dan Opik, itu pun keduanya tidak memberikan banyak informasi soal materi pemeriksaan. Bahkan, Opik saat itu seperti tidak mau diwawancara peliput dan langsung pergi keluar Mapolres Subang. Namun, hari itu tidak ada informasi soal saksi Wahyu yang diperiksa hari itu. Apakah yang dimaksud ada saksi yang tidak pulang sampai hari ini adalah Wahyu? Anjas optimistis di bulan Desember ini tersangka kasus pembunuhan Subang akan diumumkan oleh Polda Jabar. Dari obrolan dengan teman-teman peliput langsung kasus ini, salah satu obrolan melalui Instagram ternyata ada dugaan teman-teman media di minggu terakhir sempat melihat ada sosok dari yayasan yang dilakukan pemeriksaan antara di Polda atau Polres, tutur Anjas. Kayaknya ada satu saksi dari yayasan sampai saat ini tidak keluar setelah ditunggu-tunggu. Apakah keluar sembunyi-sembunyi atau apakah diperiksa intensif sampai menginap di Polda atau di Polres, tuturnya. Menurut Anjas, jika benar saksi dari yayasan itu, paling tidak memiliki jabatan di yayasan tersebut. Anjas menganalisa ada 2 dugaan yang membuat saksi tersebut menginap di kantor polisi. Bisa saja untuk tujuan penelusuran intensif BAP, sebab penelusuran tersebut tidak hanya melalui kata-kata yang kemudian dituangkan di BAP, tetapi ada bagian-bagian dari bahasa tubuh dari profilingnya yang juga untuk dianalisa tim penyidik. Menurut Anjas, apakah yang ingin diklarifikasi tim penyidik dari saksi yang tidak pulang tersebut? Bisa mengenai pernyataan dari salah satu kubu soal oknum Banpol, ada juga dugaan oknum polisi yang bantu kasus ini. Ini bagian yang harus diklarifikasi. Semua isu pun tim penyidik harus melakukan cross-check. Kalaupun sudah benar, misal Banpol apakah karena kemalasan atau ada tujuan framing, saat menyuruh Danu, ujarnya. Hal inilah yang harus dilakukan klarifikasi oleh tim penyidik karena takut apa yang dilakukan Banpol tersebut sebagai bagian dari framing. Atau menyangkut DNA yang ditemukan di TKP, karena TKP juga dijadikan kantor yayasan. Bisa saja dari puntung rokok berbagai merek, ada puntung rokok dia juga, apakah ini framing? Tapi kan usia puntung rokok bisa dianalisa, paparnya. Lalu dengan adanya saksi yang tidak pulang, apakah akan ada pemeriksaan saksi lagi pada pekan ini? Menurut Anjas bisa saja Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 ada pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi, untuk cross-check. Menurut Anjas, pemeriksaan saksi-saksi yang akan datang tidak lagi bertujuan untuk detail BAP tetapi lebih kepada taktik atau strategi tim penyidik, dengan trik-trik atau pendekatan yang berbeda, guna mengumpulkan data-data yang mereka perlukan, seperti soal profiling. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.